Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Teman-teman semuanya, saya Linda di sini. Amina Chandra, kita hadir mengisi ruang dan waktu teman-teman. Tentu saja ya teman-teman ya, dan kembali lagi nih kita hadirnya kan selalu setiap hari Selasa. Dan otomatis kalau Selasa artinya tuh kita ngebahas yang seru-seru juga ya teman-teman ya. Dan kita ngebahasnya soal jalan-jalan atau enggak kegiatan wisata dan festival. Iya, dan pastinya pameran juga enggak ketinggalan nih teman-teman. Dan untuk kali ini kita sebelum ya kembali ke topik khusus, kita punya yang namanya 2 berita pilihan dong. Beritanya apa aja nih Kak Amina? Oke, yang pertama berkaitan dengan kehidupan masyarakat yakni hama tikus yang makin meningkat di mana para pakar ungkapkan 3 larangan untuk pencegahannya. Apa sih? Kita dengarkan bersama nanti ya. Iya nih teman-teman, dan kemudian kita juga punya berita pilihan lainnya terkait dokter yang mengungkapkan teknik untuk membersihkan otak kalian, di mana cara ini ternyata dapat mengurangi resiko demensia nih teman-teman. Dan seperti apa sih berita atau isi informasinya secara lebih lengkap? Pastiin untuk terus dengerin acara kita setelah selingan berikut ini. Kematian akibat hantavirus yang dilaporkan di Taipei pada awal tahun ini telah kembali menyoroti masalah hama tikus. Xinyi Living mengamati peningkatan 40% dalam pertanyaan terkait tikus dan peningkatan sekitar 20% dalam layanan aktual yang diberikan setelah kejadian tersebut. Para ahli menunjukkan bahwa serangan tikus seringkali merupakan akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak memadai dalam jangka waktu panjang. Jika tikus tidak dikendalikan dengan perangkap tikus atau pestisida, mereka akan terus muncul. Inti dari pencegahan dan pengendalian seharusnya adalah menerapkan 3 prinsip, yaitu jangan biarkan tikus datang, jangan biarkan tikus menetap, dan jangan biarkan tikus makan. Xinyi Living menunjukkan hewan pengerat sering masuk ke rumah melalui pintu dan jendela yang tidak tertutup rapat, kasa jendela yang rusak, ventilasi AC, atau celah pada pipa. Pencegahan harus dimulai dengan pengelolaan lingkungan, termasuk secara teratur memeriksa celah bangunan, merapikan barang-barang yang berserakan, menyegel makanan, dan membuang sampah dapur. Jika warga mencoba untuk meracuni tikus sendiri, tikus tersebut mungkin akan mati di celah-celah dinding, menyebabkan bau tidak sedap dan polusi lingkungan. Sebaliknya, para profesional akan terlebih dahulu melakukan inspeksi di lokasi dan penilaian jalur, kemudian menutup celah tersebut untuk mengendalikan risiko dari akarnya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pencegahan penyakit, permintaan akan pengelolaan lingkungan dan disinfeksi bergeser ke arah profesionalisasi. Xinyi Living mengingatkan warga bahwa ketika tanda-tanda aktivitas tikus terkonfirmasi, mereka harus memilih perusahaan yang terdaftar secara resmi dengan izin pengendalian vektor yang sah dan menggunakan pestisida lingkungan yang disetujui oleh otoritas yang berwenang. Di tahun 2026 ini, semua mitra dari Xinyi Living memiliki izin profesional yang sah dan dapat menyediakan layanan pengelolaan lingkungan yang lebih aman. Xinyi Living juga menekankan bahwa keamanan hunian melibatkan pemeliharaan bangunan dan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Deteksi dini dan penanganan kebocoran yang tepat dapat mengendalikan sebagian besar invasi tikus di tahap awal. Bagi keluarga dengan anak kecil atau anggota lanjut usia, pendekatan pencegahan dan pengendalian harus bergeser dari pemberantasan sederhana ke manajemen risiko perumahan yang holistik.
Ia menyarankan agar selain pembersihan dalam ruangan, inspeksi pipa pendingin udara dan bukaan dinding luar harus diperkuat. Melalui penilaian profesional dan tindakan penyegelan, lingkungan perumahan dan tempat tinggal yang sehat dan aman pun dapat tercapai. Bintang Hollywood Bruce Willis didiagnosis menderita demensia frontotemporal atau FTD pada tahun 2023, menjadikan pencegahan demensia sebagai topik hangat. Dokter keluarga Chen Xin-mei menunjukkan bahwa demensia bukanlah penuaan normal, melainkan degenerasi otak jangka panjang dan kumulatif. Untuk mengurangi resiko demensia, disarankan untuk memulai dengan kebiasaan gaya hidup seperti olahraga teratur, yang bahkan jika dimulai di usia pertengahan atau lanjut, dapat mengurangi resiko hingga 40%. Penting juga untuk mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kadar kolesterol, serta menjaga interaksi sosial. Dari segi diet, mengonsumsi lebih banyak buah, sayuran, ikan, dan kacang-kacangan, atau mengkonsumsi suplemen lutein dan kurkumin dapat membantu memperlambat penurunan kognitif. Di laman penggemar Facebooknya, Dr. Chen Xin-mei menyampaikan, Taiwan secara resmi telah memasuki masyarakat super tua pada tahun 2025, dengan populasi berusia 65 tahun ke atas lebih dari 20%. Menghadapi populasi yang menua, fokusnya bukan lagi hanya pada hidup yang lebih lama, tapi pada penuaan yang sehat. Banyak orang percaya bahwa bertambahnya usia menyebabkan kelupaan, tapi sebenarnya demensia bukanlah proses penuaan normal, melainkan degenerasi otak jangka panjang dan kumulatif. Ia menyebutkan penelitian telah menemukan bahwa olahraga dapat meningkatkan faktor nutrisi otak atau BDNF yang membantu koneksi dan perbaikan syaraf, dan pada saat yang sama mengaktifkan mekanisme autofagi sel yang seperti membantu otak membuka sistem pembersihan untuk menghilangkan protein abnormal dan limbah metabolisme. Bahkan jika Anda hanya mengembangkan kebiasaan olahraga di usia parubaya atau usia lanjut, Anda masih dapat mengurangi resiko demensia lebih dari 40% dan masih efektif setelah usia 65 tahun. Dr. Chen menyarankan untuk berjalan cepat selama 30 menit sebanyak 3 hingga 5 hari seminggu atau mendaki gunung bersama keluarga dan teman. Selain itu, penting untuk mengendalikan 3 hal yang tinggi, yaitu tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Menstabilkan gula darah, mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, ikan, dan kacang-kacangan dalam jumlah sedang, menjaga interaksi sosial, dan terus belajar hal-hal baru yang semuanya dapat membantu mengaktifkan otak. Selain olahraga dan penyesuaian gaya hidup, Chen Xin-mei juga melengkapi dietnya dengan nutrisi, seperti lutein. Sebuah studi di tahun 2025 menunjukkan bahwa orang dengan konsentrasi karotenoid seperti lutein dan zeaxanthin yang lebih tinggi dalam darah mereka mengalami penurunan kognitif yang jauh lebih lambat. Suplemen lain adalah kurkumin yang menurut beberapa penelitian dapat membantu fungsi kognitif dengan meningkatkan sirkulasi darah di otak. Demikianlah 2 berita pilihan untuk hari ini. Selanjutnya kita akan beralih dengan topik yang menarik di acara Jalan-Jalan. 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。 Halo teman-teman RTI FM online semuanya, apa kabar nih kalian? Kita Sehat. kembali, sehat, ada suara nih ya teman-teman nih ya. Wow, ini luar biasa sekali nih. Dan kemudian ya teman-teman ya, pastinya kalian udah tahu dong suara siapa di sini. Ya siapa lagi kalau bukan saya, Linda Dan Amina, kita hadir lagi dalam acara Jalan-Jalan. Dan tentu saja ya teman-teman ya, karena kita hadir dalam acara Jalan-Jalan, pastinya kita juga punya topik menarik terkait dengan wisata atau jalan-jalan di Taiwan. Tapi kali ini kita akan ngebahas soal wisata religi ya Kak Amina ya. Menarik sekali ya.
Nah, Iya. kita ketahui bahwa di Taiwan itu dalam hal beragama itu sangat bebas. Jadi setiap orang punya kebebasan untuk menganut agama apa saja gitu. Jadi menurut Aminah patut diacungkan jempol juga sih, kita bisa merasakan keberagaman dan toleransi kehidupan beragama di Taiwan. Oke nih, wah seru banget ya pastinya ya. Dan ternyata yang namanya wisata religi itu sebenarnya unik-unik loh teman-teman ya. Kalau biasanya kita ngelihat pura kan kalau di Bali Iya. gitu ya, atau enggak mungkin wisata kelenteng gitu. Nah, di Taiwan ini kekhususannya adalah wisata religi terkait dengan kuil macu nih. Iya, betul, Udah betul. pasti ya teman-teman ya. Dan terkait dengan kuil macu sendiri, kalau kalian perhatikan sebenarnya ada banyak banget kalau di Taiwan ini. Iya. Mulai dari utara sampai dengan selatan. Selatan, Bahkan di luar pulau juga ada loh teman-teman ya. Dan Aminah merasa sangat menarik sekali topik ini, dan mungkin teman-teman juga harus terima kasih ya kepada Kak Linda yang sudah mencarikan banyak informasi terkait dengan wisata religi. Karena menurut Aminah ini juga termasuk salah satu wisata yang go internasional. Tidak sedikit wisatawan asing, mereka juga mengkhususkan diri ikut dengan festival arak-arakan Dewi Macu. Wah iya nih ya, makanya setiap tahun biasanya tuh ada yang heboh-heboh, di mana jalanan rame banget. Terus udah gitu ya, orang-orang yang ikut yang namanya prosesi ini biasanya dapat makanan gratis. Iya. Udah Tempat gitu tinggal tempat tinggal boleh gratis. Iya. Walaupun memang ya ala kadarnya ya Kak, namanya kan juga wisata religi, bukan untuk yang happy-happy. Tetapi ini juga mungkin ya sebuah berkah atau sebuah prosesi yang harus dijalani bagi yang percaya. Tentu saja ini ya terkait dengan kepercayaan, namanya aja religi ya teman-teman ya. Dan pastinya yang namanya prosesi arak-arakan atau ziarah macu sendiri merupakan warisan budaya yang bisa kalian lihatnya tuh di Taiwan. Dan ini sebuah pemandangan khas setiap tahun. Tapi banyak pasti dari kalian yang bertanya-tanya, kalau ada banyak kuil macu, ada banyak prosesi arak-arakan, sebenarnya yang paling terkenal tuh yang mana sih? Nah, Iya. kita ungkapin ada 10 kuil macu di Taiwan yang biasanya jadi tempat favorit para wisatawan untuk religi ini nih teman-teman ya. Dan kalau kalian bertanya-tanya, mungkin yang pertama kita akan bahas nih, dia ini adalah kuil yang sangat menarik karena bagiannya itu adalah arsitekturnya. Jadi kuil-kuil ini banyak kan yang menarik tuh arsitekturnya. Yang pertama adalah kuil Husheng di Lukang nih teman-teman. Dan karena di Lukang berarti tempatnya ada di Changhua ya. Kita tahu ya kalau Lukang sendiri itu terkenal banget sama old town-nya atau old street-nya nih teman-teman. Sementara kalau kuil Husheng yang di Lukang sendiri sebenarnya itu meniru kuil Lukang Tianho asli dari dinasti Qing. Bayangin, dinasti Qing tuh udah berabad-abad lalu. Otomatis ya, ini kuil terlihat sangat asli, sangat kuno, antik gitu ya teman-teman ya. Dan ini merupakan satu-satunya kuil macu di Taiwan yang seluruhnya terbuat dari kaca, memadukan kepercayaan tradisional dan desain modern pastinya teman-teman ya. Jadi tempat ini sendiri, kuil Husheng sendiri itu disebut juga kuil kaca macu nih teman-teman. Karena kenapa? Kuil ini transparan dan terang, tapi berkilauan dengan cahaya dan bayangan warna-warni ketika sinar matahari lewat nih, atau enggak pas siang hari ini teman-teman. Dan kuil ini utamanya memuja Dewi Macu pastinya, dan berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah tapi juga tempat populer untuk berfotoria. Oke, dan untuk puncak popularitasnya ini terjadi pada November 2024 ketika patung Dewi Macu dari kuil Paisatun Gongtian singgah di kuil ini. Jadi di mana juga berbondong-bondong umat yang percaya, mereka juga ikut serta ya mungkin menyambut ya datangnya kuil Macu Paisatun ke kuil Husheng ini. Oke, yang berikutnya adalah kuil Luermen Tianhou. Dan menurut legenda yang mengatakan bahwa Dewi pendiri Luermen adalah Macu yang mendampingi Zheng Chengkong dalam perjalanan ke Taiwan. Dan di mana para penganut ini, mengapa? Para penganut ini mereka sangat sayang sekali sama Dewi Macu. Karena ada, Aminah sempat mendengar sih cerita singkat ya berkaitan dengan Dewi Macu, di mana karena orang tuanya itu nelayan, terus untuk agar nelayan itu bisa kembali ke darat,
setelah mereka ini kan penuh dengan bahaya nih. Mungkin karena ada ombak besar dan langit yang gelap sehingga tidak ada penerang. Dan di mana Dewi Macula ini yang membawa lampu menyinari sehingga nelayan itu tahu arah kemana mereka harus berlayar kemudian mendarat. Jadi mereka percaya bahwa Dewi Macu ini sangat melindungi atau membawa berkat kepada masyarakatnya. Oke, kita lanjut lagi berkaitan dengan legenda kuil Luerman Tianho. Setelah mendarat, Zheng Chengkong yang membangun kuil Luerman di Macu di Peisawei yang merupakan penjaga gerbang menuju Taijiang. Dan untuk bangunan ini lebih dari 360 tahun yang merupakan Dewi Penjaga Laut Pedalaman Taijiang. Dan kuil Luerman Macu di mana juga mengadakan festival penyambutan Dewi Taijiang atau prosesi Dewi Pendiri Luerman Macu setiap 9 tahun sekali. Dan terakhir diadakan pada tahun 2021. Setiap acara berlangsung selama 3 hari. Prosesi tersebut juga meliputi wilayah kota Tainan, menempuh jarak lebih dari 150 km lah. Dan yang lebih ramai lagi, ternyata banyak sekali kuil-kuil lainnya yang juga ikut berpartisipasi. Total lebih dari 130 kuil dan menjadikan acara prosesi ini merupakan prosesi berskala besar menyambut dewa-dewa di Taiwan Selatan. Wah, ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan kalau kalian bertanya-tanya, Luerman Tianho ini seperti apa sih? Kalau kalian perhatikan setiap awal Imlek gitu ya teman-teman ya, alias di bulan 1 setelah Imlek hari ke-5 atau hari ke-6 biasanya nih teman-teman ya, itu ada yang namanya pesta kembang api di Luerman. Nah, kuil inilah yang menjadi tempat di mana pesta kembang api itu diadakan nih teman-teman. Dan kemudian kita akan bahas juga yang gak kalah seru, yaitu kuil Macunya Lukang ya teman-teman ya. Dan ini agak berbeda sama kuil Huseng yang pertama aku sebutin tadi. Kalau misalnya kuil yang Huseng itu terbuat dari kaca, maka kuil Lukang Tianho ini justru merupakan satu-satunya kuil di Taiwan yang menyimpan patung Dewi Macu yang merupakan pendiri kuil leluhur Meizo. Jadi dari Tiongkok daratan sana ya teman-teman ya. Dan patung tersebut dibawa ke Taiwan itu oleh Jenderal Shelang selama dinasti Qing. Jadi udah ada dari zaman dinasti Qing juga. Dan kuil leluhur Meizo ini awalnya sebenarnya punya 6 patung Dewi Macu. Tapi sekarang di situ hanya ada Dewi Macu kedua yang ada di kuil Lukang Tianho sendiri. Dan patung ini ternyata ya wajahnya berwarna hitam karena paparan asap dupa dalam jangka panjang, sehingga masyarakat juga mengenalnya sebagai Dewi Macu berwajah hitam. Tapi nggak cuma itu loh teman-teman loh, di daerah Fuxing dan Puyen sendiri yang ada di Changhua terdapat kegiatan tradisional terkait dengan kuil ini yang disebut kunjungan tamu Macu, yang biasanya berlangsung selama lebih dari seabad nih teman-teman, dan diselenggarakan secara bergilir oleh 12 desa yang ada di Tong'an Liao. Legenda juga bilang, pada masa pemerintahan Tauquang dinasti Qing, Changhua sempat mengalami kekeringan. Dan para petani pun ketika dilihat itu ya, di Changhua kan banyak ya yang namanya sawah-sawah ya. Akhirnya kan pasti merasa kesulitan karena nggak ada panen nih teman-teman. Dan penduduk setempat kemudian akhirnya memiliki ide cemerlang. Mereka pun mengundang Dewi Macu dari kuil Lukang Tianho untuk melakukan perjalanan bisnis ke Tong'an Liao dan mereka berdoa memohon hujan. Dan menariknya, benar-benar loh turun hujan. Sejak saat itu, Dewi Macu pun disambut setiap tahunnya untuk tinggal selama 2 hari 1 malam dan mengunjungi 15 kuil di desa tersebut. Wah, ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Dan kuil ini menjadi tuan rumah acara tahun itu disebut Rumah Besar. Tapi tentu saja kuilnya tidak hanya mengatur jadwal dan menyambut kelompok peziarah, tapi juga mengadakan upacara pemujaan. Rumah Besar juga menjadi kuil tempat patung Dewi Macu menginap pada malam pertamanya. Wah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga merasa bingung ya, kok Dewi Macu itu bisa banyak kuilnya dan juga beragam-ragam. Ya, kita mungkin ya bagi yang awam terhadap
agama ini ya kita ya tetap mengambil sikap menghargai dan menghormati. Oke, selanjutnya adalah kuil Fongyuan Ciji. Dan di mana kuil Fongyuan Ciji ini juga merupakan pusat keagamaan terpenting di daerah tersebut. Asal mula dengan nama Pasar Malam Miaotong, dan Fongyuan dulunya juga dikenal sebagai Huludun. Dan karena awalnya merupakan komunitas Huludun dari suku Pingpu. Dan oleh karena itu kuil Ciji yang penuh kasih sayang dikenal sebagai Ibu Huludun atau Ibu Fongyuan, dan setiap tahunnya Fongyuan Ma. Nah, mereka menyebut Dewi Macu itu sebagai Ma Ibu. Oke, Fongyuan Ma ini juga melakukan ritual mengelilingin kota yang disebut dengan circumambulation, di mana berdoa memohon berkah perlindungan bagi kawasan daerah tersebut. Dan sehari sebelum circumambulation tersebut ada acara penutupan jalan karena mungkin biar kegiatan ini lebih bisa berjalan dengan lancar dan meriah. Dan kegiatan seperti apa? Yakni Festival Pariwisata dan Budaya Internasional Machu Taichung yang menggabungkan tradisi pariwisata, kepercayaan dari umat yang ada, memungkinkan agar penganut dan wisatawan ini bisa ikut berpartisipasi dalam acara yang megah dan meriah. Wow, ini kayaknya juga seru ya teman-teman ya. Tapi nggak cuma itu aja loh. Ada juga nih kuil lainnya ya. Kuil yang satunya lagi adalah kuil Shiluo Fuxing yang didirikan di tahun 1723. Wow, ini udah lebih dari 300 tahun nih kayaknya nih teman-teman ya. Dan kuil ini biasanya akan mengadakan prosesi tahunan yang disebut Luoyang, menyambut perdamaian, di mana ini merupakan satu-satunya prosesi di Taiwan yang diadakan sekitar bulan ke-9 dari kalender lunar, dan ini dilakukan selama musim panen. Kemudian acara ini sendiri mengikuti tradisi leluhur yang menyebar ke desa-desa dengan waktu 16 hari untuk melintasi kedua tepi sungai Chuoshui dan meliputi 15 kota di Kabupaten Changhua maupun Yunlin. Kemudian mereka ini kalau ikut prosesinya akan melewati hampir 300 kuil dan menggabungkan berbagai pertunjukan, sehingga acara ini juga menjadi acara tahunan utama di daerah tersebut. Wah, ini banyak banget ya berarti ya kuil di Changhua yang sering mengadakan arak-arakan, dan ziarah ini pastinya nggak boleh kalian lewatkan nih teman-teman kalau lagi main ke sana tentunya. Wah, dan kita akan memasuki kuil yang ke-6. Tadi sudah ada kuil Huseng di Lukang, lalu kuil Luermen, kuil Macu di Lukang, kemudian Fongyuan, lalu Shiluo Fuxing, dan berikutnya ada di Taoyuan, Longte, di mana kuil ini juga cukup unik, memiliki 3 lantai di atas tanah dengan patung Macu keempat dari perunggu yang berlapis emas setinggi 12 meter dan berdiri di atas bangunan utama, terlihat dengan hikmat dan juga megah sekali. Dan tempat ini juga dipercayai oleh umatnya untuk bersembayang di sana. Selanjutnya kita masuk ke kuil yang ke-7, kuil Fengtian Xinhang, dan kuil ini cukup bersejarah, dibangun pada tahun 1811. Kuil Singkang Fontian ini juga merupakan contoh utama arsitektur tradisional Minnan, di mana memasukinya seperti memasuki museum seni. Wah, bisa dibayangkan ya, teman-teman yang percaya atau para penganutnya juga bisa seolah-olah bangunan ini cukup bersejarah dan juga cukup estetik. Ya. Lalu dari ukiran kayu yang disebut dengan 7 langkah menuju puisi yang cukup rumit, pada ambang pintunya terlihat ada naga terbang dan sangat megah sekali di aula utama. Semuanya begitu indah, seakan-akan dari naga tersebut ini siap melompat dari halaman. Wow, ini kayaknya kalau kalian ya emang pecinta arsitektur tradisional, terus udah gitu pecinta yang antik-antik atau unik-unik, kalian boleh deh coba untuk ikutin yang namanya kuil-kuil tersebut yang udah kita sebutkan nih teman-teman. Dan kemudian kalian mungkin berasa, kok kuil-kuil itu kayaknya kurang terdengar ya. Kayaknya ada kuil-kuil lain yang sering terdengar di berita-berita tapi belum kita sebutin. Nah, kita masuk aja langsung ya ke kuil yang paling populer nih teman-teman. Yang pertama adalah kuil Chaotian Beikang
alias nih ya teman-teman ya, kuil yang memiliki cabang kuil terbanyak dengan penyebaran dewa-dewanya yang paling luas di antara 300 kuil macu di Taiwan. Jadi di Taiwan itu sebenarnya ada 300-an kuil macu ya, dan kita cuma nyebutin 10 aja nih teman-teman. Dan kuil Chaotian Peikang sendiri dianggap sebagai kuil utama dari semua kuil tersebut loh teman-teman. Kuil ini sendiri menyimpan patung-patung Dewi Macu atau enggak Tianho gitu ya teman-teman ya, permaisuri langit, dan juga Bodhisattva Kuan Yin di antara yang lainnya pastinya nih teman-teman. Jadi di sini ada 2 gitu loh teman-teman. Terus udah gitu arsitekturnya terkenal juga dengan patung-patung Raja Naga dengan batu ya teman-teman dari 4 lautan, dan masing-masing punya pose yang sangat unik di atas pagar batu di luar halaman kuil. Jadi dari luar aja kalian udah bisa lihat tuh teman-teman. Udah gitu kalian juga bisa lihat langit-langit Kaizen-nya dengan sistem penyangga berbentuk salib yang rumit. Jadi kalau langit-langit Kaizen itu kan modelnya kan juga udah unik ya teman-teman ya. Pastinya kalian akan ngerasa wah tempat ini luar biasa banget. Dan gak cuma itu aja, kuil Chaotian sendiri mengadakan prosesi tahunan untuk festival Lentera dan hari ulang tahunnya Macu, di mana upacara penyambutan Macu ada di bulan lunar ketiga ya teman-teman. Dan acara tahunannya itu sangat luar biasa besarnya di Yunlin, dan juga makanya nih tempat ini sering digadang-gadang sebagai tempat untuk menyelenggarakan tahun baru Imlek kedua, yaitu tempat yang ada di Peikang karena skalanya luar biasa megah, luar biasa besar, dan meriah sekali. Kemudian biasanya nih ya ada prosesi selama 2 hari untuk mengelilingi kuil Chaotian tersebut, sehingga umat pun diajak untuk terus-menerus beribadah. Dan pastinya prosesi ini juga menampilkan banyak pertunjukan yang memukau, dan umat juga banyak yang berdoa memohon keberkahan. Wow, sangat menarik sekali. Dan satu lagi kuil Paisatun, di mana yang juga tidak kalah menarik karena ini juga merupakan salah satu prosesi yang cukup populer, di mana dari tandu Dewi Macu yang dikenal dengan Paisatun Macu ini dikenal dengan sebutan mobil super merah muda. Jadi mungkin ya dari peziarahnya atau juga penganutnya, mereka percaya bahwa tandu itu dianggap sebagai kendaraan dari Dewi Macu yang juga akan diarak-arakan sepanjang jalan. Nah, dan menganut Dewi Macu Paisatun ini, pada saat mereka melakukan prosesi arak-arakan tandu Dewi Macu ini, ada yang percaya bahwa mereka itu tidak direncanakan. Jadi semuanya disesuaikan dengan petunjuk dari Dewi Macu. Ada beberapa prosesi arak-arakan Dewi Macu ini yang sudah ada rencana perjalanannya dari mana hingga kemana, berapa hari, atau singgah ke tempat-tempat mana saja. Tetapi untuk tandu Dewi Paisatun ini dikatakan bahwa itu tidak ada tujuannya. Jadi mereka semuanya berserah kepada arahan dari Dewi Macu. Wow. Jadi di mana para penganutnya atau orang-orang yang ikuti arak-arakan tersebut, mereka hanya tinggal ikut saja. Mungkin turun ke sungai, mungkin masuk ke rumah orang, masuk ke sekolah, itu bisa saja. Dan bagi orang yang percaya, mereka beranggapan bahwa ketika rumah mereka, depan rumah mereka, atau sekolah mereka dilewati oleh tandu tersebut, mereka akan mendapatkan berkah. Wow, jadi sangat menarik sekali ini ya. luar biasa ya. Dan kalau yang Paisatun sendiri emang sering banget nih untuk diliput sama televisi ya. Karena yang paling menarik tadi yang seperti dibilang sama Kak Amina, sulit untuk diprediksi ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ya, dia tadinya orang-orang udah berpikir nih, wah dia jalan di tengah nih bakalan lurus terus, tiba-tiba bisa belok ke kiri atau belok ke kanan ya teman-teman ya. Ini kepercayaan ini ya. luar biasa sih. Dan untuk Paisatun sendiri untuk tahun ini katanya akan diselenggarakan pada tanggal 12 April mendatang. Dan kemudian yang satunya lagi nih yang gak kalah keren adalah kuil Taccia Zenlan. Nah, kalian udah pasti tahu nih ya, kuil Taccia juga sangat terkenal di Taiwan ya. Dan ziarah tahunan Taccia Macu sendiri biasanya akan menarik lebih dari 3 juta peserta baik dari dalam negeri maupun luar negeri alias wisatawan asing. Dan tahun ini ziarahnya akan dimulai pada tanggal 17 April mendatang. Dan kalau kalian yang penasaran, kenapa sih kuil Zenlan Taccia ini juga terkenal? Karena dia juga sangat bersejarah, didirikan pada masa pemerintahan Qianlong dari dinasti Qing, dan tentu saja sejarahnya ini udah ratusan tahun. Dan udah gitu, patung macu giok ungu dan patung macu emasnya merupakan
merupakan patung yang paling berharga dan merupakan salah satu daya tarik paling representatif dari kuil Tacha ini. Jadi katanya kalau kalian bisa lihat kuilnya ini, bahkan patungnya, kalian juga akan mendapatkan berkah yang luar biasa nih teman-teman. Wah teman-teman, inilah beberapa kuil yang kita perkenalkan di hari ini. Semoga juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman atau bagi teman-teman yang suka berpetualang. Siapa tahu juga bisa meluangkan waktu ikut serta dalam prosesi arak-arakan Tandu Dewi Matsu. Oke, dan karena sudah waktunya juga nih ya teman-teman, seperti biasa, saya Linda, Amina Chandra, kita mohon pamit. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.